Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki kembali bulan suci Ramadan. Ya, meskipun masih dalam keadaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, tapi puji syukur kehadirat Allah. Allah senantiasa mempanjangkan umur kita sehingga kita dapat berjumpa kembali pada Ramadan kali ini. Ya, mungkin seperti yang teman-teman tahu, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai mengapa puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasanya sumber dari hukum suatu ibadah itu, entah itu wajib, sunnah maupun mubah dan selain sebagainya, itu ditentukan bukan berdasarkan dari apa yang kita mau ataupun yang kita inginkan, tetapi itu ditentukan berdasarkan memang dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita yang mengaku muslim, yang mengaku diri kita beriman, kita juga wajib mengikuti segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Karena memang sejatinya ketika kita awal mula diciptakan itu, ketika kita mulai diciptakan itu, sesungguhnya Allah sudah menanamkan hukum-hukum ketaatan dalam diri kita. Ya, Allah juga berfirman di surat Al-Imran ayat 132 yang bunyinya wa'ati Allah wa'ati Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, dari dalil ini juga sebagai pondasi dasar, pondasi yang paling fundamental bagi setiap muslim harus menjalankan dari apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah, kalau kita kembali lagi, hukum wajib dari puasa Ramadan ini, sumber hukumnya itu dari mana? Nah, sumber hukum dari puasa wajib di bulan Ramadan ini bisa kita temukan pada surat kedua Al-Baqarah ayat 182 yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Nah, dari sini Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Ya, berarti konteksnya muslim dong, ya kan? Konteksnya muslim. Nah, maka dari itu kita kembali lagi kepada tema itu. Dari ayat ini juga sebagai penopang bahwasanya wajib loh bagi setiap muslim untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang selanjutnya juga, berpuasa di bulan Ramadan itu juga sebagai tolak ukur keimanan kita. Yang kita tahu juga bahwasanya rukun penopang dalam agama Islam sendiri itu ada dua, ya, rukun Islam dan rukun iman. Dan juga kalau kita tahu rukun Islam, ya, rukun Islam itu kan dari kelima itu salah satunya itu ada puasa. Nah, maka dari itu jika kita muslim ingin menyempurnakan Islam kita, ingin lebih memperbaiki Islam kita, maka kita perlu namanya menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak menjalankannya, ya artinya Islam kita bukan Islam yang sesungguhnya. Nah, mungkin dari sini bakal mungkin kalau ada orang-orang baru bakal bertanya, tetapi mengapa harus ditentukan 29 sampai 30 hari? Nah, di ayat selanjutnya dari Al-Baqarah tadi yang 182, ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ayyama ma'dudat, dan telah ditetapkan beberapa hari dari situ. Nah, mungkin dari sini kita tidak mengetahui nih alasan dibalik itu, kenapa hukum tersebut dibuat. Tapi ingatlah satu hal, teman-teman,
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan suatu hukum bagi manusia itu pasti didasarkan atas kemaslahatannya bagi manusia, bagi kita dalam dunia maupun akhirat. Karena sejatinya apa yang kita anggap baik, apa yang menurut kita anggap itu baik buat diri kita, tapi itu belum tentu baik bagi Allah. Dan sebaliknya, apa yang kita anggap buruk, apa yang kita anggap kurang baik, tapi justru itu bisa sebagai ajang baik dalam sudut pandang Allah. Maka dari itu puasa Ramadan ini sama-sama harus kita jalankan di tengah-tengah kondisi seperti ini, dan semoga teman-teman semua dapat mengambil poin-poin yang telah saya sampaikan tentang mengapa seorang muslim itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang benar itu datang dari Allah, dan jika ada sesuatu yang keliru itu murni pribadi dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.